Oke, para semut, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Biaya fasilitas, 2. Biaya asuransi persediaan, 3. Pengeluaran surat menyurat, 4. Biaya pengepakan, 5. Biaya penyiapan tenaga kerja langsung, dan yang ke-6 biaya penjadwalan. Yang termasuk biaya penyimpanan ditunjukkan oleh nomor berapa? Kalau kita lihat dari nomor yang ada di sini dengan beberapa macam biaya ya. Kalau yang termasuk biaya penyimpanan itu ditunjukkan oleh nomor 1 biaya fasilitas, 2 biaya asuransi persediaan. Nah, cuman ada 2 ya. Jadi jawabannya yang A, 1 dan 2. Oke, lanjut lagi nomor 4. Bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang biasanya dengan mudah bisa ditelusuri dari biaya barang jadi tersebut. Ini dinamakan apa? Direct material, indirect material, setup, decoupling, atau ordering cost. Tentu saja kalau yang C, D, sama E itu bukan merupakan opsi jawaban yang paling tepat karena ini merupakan fungsi persediaan dan juga biaya persediaan. Kalau yang ini pengertian dari bahan jadi atau yang bahan langsung atau yang tidak langsung. Direct material atau indirect material. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 yaitu opsi yang A, yaitu direct material. Atau bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang biasa dengan mudah bisa ditelusuri dari biaya barang tersebut. Itu namanya direct material. Oke, langsung saja ke nomor 5. Yang termasuk biaya pemesanan. Kalau yang tadi yang termasuk biaya penyimpanan, sekarang biaya pemesanan atau ordering cost. Yang termasuk ke dalam ordering cost yaitu 1. Biaya pemrosesan pesanan atau ekspedisi, 2. Biaya telepon, 3. Biaya pengeluaran surat menyurat, 4. Biaya pengepakan dan penimbangan, 5. Biaya pengiriman ke gudang. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 6. Jadi yang termasuk biaya pemesanan ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4 di sini ya. Biaya pengeluaran surat menyurat dan biaya pengepakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan disebut. Nah, jawabannya yang mana nih? Safety stock, stock out, lead time, transit stock, atau stabilization stock? Jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 yaitu safety stock. Ya, safety. Mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 yaitu opsi yang A, safety stock. Lanjut ke nomor 7. Lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan sampai kedatangan bahan yang dipesan dan diterima di gudang persediaan disebut. Lamanya waktu ya, berarti ada hubungannya dengan waktu. Gampang sekali jawabannya, yaitu opsi yang C. Di sini ada keterangan time ya, waktunya. Lead time. Jadi nomor 7 jawaban yang paling tepatnya yang C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya disebut. Nomor 8 jawaban yang paling tepatnya yaitu berhubungan dengan stok ya atau persediaan. Jadi stock out di sini.
bukan transit stock ya. Ada lagi nanti kalau transit stock. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah yang B, stock out. Lanjut ke nomor 9, persediaan yang masih dalam pengiriman itu disebut persediaan apa ya? Jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 yaitu work in process stock. Ya, jadi persediaan masih dalam proses pengiriman atau work in process stock. Jawaban yang paling tepatnya yaitu yang A. Lanjut ke nomor soal 10. Persediaan yang masih berada dalam transportasi. Namanya apa tuh? Safety stock, stock out, lead time, transit stock atau stabilization stock. Di sini sudah jelas transportasi berarti berhubungan dengan kendaraan ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 yaitu yang D ya. Kalau lead time, safety stock sama stock out ataupun stabilization ini sudah kita bahas. Yang belum adalah transit stock. Jawabannya yang D.